Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Melalui konten ini saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada siapapun yang pernah saya buat konten untuk mengkritik atau bahkan untuk merosting. Yang terbaru Kiai Haji Muharrar Hudori, juga kepada Kiai Haji Imaduddin atau siapapun. Konten saya banyak sekali yang isinya mengkritik mereka. Saya mohon maaf barangkali itu bisa menjadi satu media atau satu alasan orang mungkin menyampaikan komentar-komentar tidak baik kepada mereka. Saya hanya ingin tegaskan beberapa hal di sini, dan tentu saja saya tidak akan lagi bicara merosting atau mengkritik orang-orang ini, apalagi bicara nasab. Sebelumnya saya sudah bilang tidak mau bicara nasab. Saya tidak pernah lagi bicara nasab memang. Maksudnya bicara nasab itu kita mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan batal maka kamu salah. Ini nasabnya sahih dan sebagainya. Perkara kita masih bicara orang-orang yang membicarakan nasab tapi tidak masalah sah dan tidak sah, itu tidak termasuk kepada apa yang tidak ingin saya bicarakan sebelumnya. Tapi mulai saat ini saya hanya punya satu konten kejutan, tetapi mungkin itu tidak berkaitan dengan mereka dan isinya juga sama, merosting. Terakhir itu ya, bukan merosting lah, mengkritik, tapi itu yang terakhir. Saya kasih tahu sebelumnya ya. Jadi saya sudah akan berhenti membuat konten yang isinya itu mengkritik kesalahan orang. Baik ini masalah nasab atau masalah baca kitab atau masalah apa. Karena saya kira di YouTube itu kritik-mengkritik itu masif sekali, sehingga satu orang seperti saya itu mundur dari mengkritik. Ya kalau ada yang memandang bahwa kritik itu penting, ya tetap terpenuhi kepentingan itu atau kebutuhan itu tetap terpenuhi dengan adanya yang lain. Kang Sani, ya, Kang Uce, Gus Afandi dan sebagainya itu banyak sekali ya. Jadi yang pertama adalah saya tidak akan lagi mengkritik. Baik mengkritik orang yang pro Keimat atau yang kontra Keimat atau mungkin Salafi Wahabi atau mungkin NU Muhammadiyah atau apa. Kecuali saya punya satu konten ya, yang mengkritik, dan mungkin ini agak mengagetkan. Mungkin kamu belum pernah dengar saya mengkritik orang ini. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya tegaskan bahwa jangan pernah kamu bandingkan seorang YouTuber seperti saya dengan kiai atau dengan ulama yang baca kitab di YouTube. Ini bukan berarti membandingkan itu tidak boleh karena itu hal yang tidak baik, tetapi karena kalau sampai membandingkan, apalagi lalu memvonis lebih hebat YouTubernya, itu nggak masuk akal. Karena begini, orang baca kitab di YouTube itu mungkin kan dadakan, mungkin kitabnya belum pernah dia baca, sehingga ketika dia baca, ya wajar kalau ada salahnya. Sementara YouTuber yang mengkritik itu sudah 22 tahun, sudah diperhatikan. Jadi ada kesempatan untuk mutolaah. Yang namanya mengkritik itu memang selalu lebih unggul daripada yang dikritik. Jadi ini nggak relevan kalau ini dianggap dijadikan tolak ukur. Bahkan saya misalnya buat konten yang sudah saya pelajari tetap masih aja ada salahnya. Karena begini, saya kira naif sekali kalau kita menilai seseorang hanya karena dari dia pernah salah atau dia salah. Enggak juga, enggak gitu ya. Ada ucapan yang masyhur sekali itu dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, kalau tidak salah Imam Asy-Syaukani, itu ada satu petikan ibarah beliau itu, mamin alimin illa walahu zallatun. Orang sealim apapun itu, karena mamin alimin ini kan nakiro ya, nakiro jatuh setelah nafi, berarti itu lil itlaq. Jadi orang alim manapun lah gampangnya itu, mesti dia punya kesalahan, mesti ada aja salahnya. Bahkan yang lebih senior, lebih dulu ya, min kibari tabi'in ya, fuqaha tabi'in ya, min fuqaha tabi'in maksudnya, yaitu Imam Sa'id Al-Musayyab kalau tidak salah, wakil Al-Musayyab. Jadi namanya bisa Musayyib bisa Musayyab ya. Itu beliau mengatakan lebih dahsyat lagi. Ma min alimin
wala syarifin wala dzil fadli. Jadi tidak ada orang itu, mau dia orang alim lah, mau dia syarif lah, orang mulia ya, bukan masalah nasab ya. Mau dia itu orang yang punya keutamaan, illa wa fihi aibun, pasti masih ada kurangnya. Pasti masih ada yang salah. Pasti itu. Maka di situ diberi keterangan, diberi penegasan oleh Imam Sa'id ini, faman kana naksuhu aktsara min faman kana sawabuhu, atau faman kana sawabuhu aktsara min naksihi, atau fadluhu, faman kana fadluhu aktsara min naksihi, barang siapa yang keutamaannya dia lebih unggul daripada kekurangannya, artinya dia ngarang kitab banyak, sudah alim, sudah mutabahir fil ilmi, tapi ada 1, 2, 3 kesalahan, maka zahaban naksuhu ila fadlihi, maka saya maknai zahaba itu hilang ya, maka hilanglah, bukan ilah ya, li fadlihi, zahaban naksuhu li fadlihi, maka kekurangan dia itu teranulir, hilang ya, lenyap, li taklillah, karena keagungannya, artinya nggak layak orang itu lalu dianggap, oh ini bodoh, oh ini lemah, ini nggak ngerti apa, enggak gitu ya. Tetap saja ya. Bahkan begini, misalnya kita tahu Ashabul Wujuh masyhur sekali, Ibnu Zubair kalau tidak salah ya namanya ya, ketika salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i, dan narasi disalahkan ini disebut oleh berbagai ulama, Imam Al-Mawardi yang pertama-tama, misalnya An-Nawawi juga gholat salah ya, gholito hadzal qail, salah orang ini, atau gholito hadzal qaul, keliru ucapan ini. Apa salahnya ketika menyimpulkan bahwa orang sholat itu harus talafud bin niat ya. Jadi kan niatnya harus diucapkan ketika dia juga takbir, kan bingung ya. Salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i ketika mengatakan walaisa kasolati, atau walaisa kasolati, dan haji itu tidak sama dengan sholat, fa innaha labudda bin nutqi, maka sesungguhnya sholat itu harus ada ucapan. Maksudnya Imam Syafi'i itu yang diucapkan itu adalah takbiratul ihram, bukan niatnya. Kalau niat di hati. Kesalahan itu didokumentasikan oleh ulama, tapi tidak ada yang melecehkan. Ya mungkin karena kesalahannya sedikit ya, bukan banyak. Kemudian saya pernah buat konten juga, Ibnu Duraij punya murid bernama Asy-Syirafi. Asy-Syirafi sendiri yang mengatakan kana dhaifan fin nahwi wa sarfi khosotan, dan dijelaskan kesalahannya ketika al-muzahu dari kata uzihah ya. Jadi dari asal kata zayahah ya. Padahal yang benar itu mazahah. Maka ditegur oleh Asy-Syirafi, kalau muzahun yang bermakna ubidah ya, itu al-mimu fihi ziyadatun. Jadi muzahun mimnya itu ziyadah, karena aslinya itu zayahah. Zayaha, azyaha, azaha, ikut wazan isim maf'ulnya muf'alun, muzyahun, muzahun ya. Sementara al-muzah yang bercanda itu mimnya sunhil kalimah, asli kalimatnya, karena dasar katanya mazahah. Itu direkam Pak oleh ulama, dan nggak ada lalu mencela, wah Ibnu Duraij bodoh, muridnya aja sehebat Asy-Syirafi. Asy-Syirafi punya murid lagi Abu Hayyan, Ibnu Hayyan atau Abu Hayyan ya. Jadi biasa, orang salah itu biasa. Dan pengikutnya juga ya, ini ulama tapi ya, kalau gurunya disalahkan orang ya, kita menyikapi kesalahan itu, kalau memang sudah salah itu tidak dianggap itu menjadi alasan untuk merendahkan, tapi tidak diikuti. Tidak boleh, makanya disebut zallah itu karena sesuatu yang tidak boleh diikuti. Makanya salah namanya ya. Jadi oke, kita menghormati seseorang, tapi kalau salah jangan diikuti gitu ya. Lagi pula selalu saya ulang-ulang, sebetulnya kita ini kadang-kadang tidak rasional. Artinya tidak rasional itu kita menganggap, mungkin bukan kita ya, banyak orang yang menganggap bahwa kalau dianggap alim itu lalu dia alim. Itu lucu Pak. Kamu dianggap alim atau dianggap bodoh, enggak lalu kamu alim atau bodoh, enggak Pak. Kamu kuasai alfiyah, dianggap orang tidak pernah ngaji alfiyah, enggak lalu kamu hilang ilmu alfiyahnya itu. Atau kamu tidak pernah ngaji alfiyah, dianggap ahli alfiyah, enggak lalu kamu hafal alfiyah itu. Anggapan itu tidak akan merubah keadaan kamu.
Maksudnya keadaan bukan yang selanjutnya, tapi yang sudah ada. Selalu saya bilang, ada orang duitnya 5.000, dia masuk restoran yang air minumnya mungkin 20.000. Atau dia masuk showroom, bawa duit 2 juta, dia masuk showroom yang mobilnya di situ ratusan juta. Padahal 2 juta itu semuanya duitnya di situ semua. Mesti kan ada pola pikir dari mereka, ya mungkin kalau orang masuk ke showroom ini duitnya miliaran. Apa lalu duit kamu di kantong kamu dari 2 juta jadi miliaran? Atau di saldo kamu yang tinggal 70.000 terus jadi 70 miliar? Enggak Pak, enggak akan berubah. Sebaliknya, kamu bawa dompet ada ATM-nya isinya miliaran, atau bahkan kamu bawa kardus lah isi duit miliaran di situ. Dolar ya, kalau nggak ratusan juta lah. Kalau miliaran nggak bisa dikardusin ya. Mungkin dolar pecahan ribuan kan ada. Kemudian, tapi tidak beredar kayaknya, jarang. Kemudian mungkin pemilik wartegnya menganggap, atau yang makan di sebelah kamu menganggap, ya nggak mungkin mereka menganggap kamu punya duit miliaran. Paling menganggapnya kamu punya duit ratusan ribu. Apa lalu di kardus itu duitnya berkurang? Enggak Pak, nggak akan berkurang duit kamu. Ilmu juga begitu. Kamu punya ilmu segayung, nggak lalu jadi seember Pak, karena dianggap oleh orang seember. Begitu juga kamu punya ilmu seteko, nggak lalu jadi secangkir, hanya karena oleh orang dianggap secangkir. Kalau begitu berarti kan sebetulnya enjoy saja mau dianggap apa oleh orang, kecuali anggapan itu mengarah kepada tuduhan-tuduhan yang kriminal. Kamu dituduh mencuri, walaupun tidak lalu kamu jadi pencuri, tapi kalau dituduh mencuri kan kamu harus bela diri karena nanti ditangkap. Atau kamu dituduh berbohong tentang sesuatu, kamu bilang ya walaupun saya dituduh bohong ya kalau saya jujur ya nggak akan lalu saya bohong. Nggak begitu. Ini namanya interaksi sosial. Karena nanti kamu berkaitan kamu berbohong masalah apa, imbas dari kebohongan kamu apa. Gitu ya. Jadi siapapun yang saya kritik nggak berarti mereka orang bodoh ya, siapapun itu ya. Nggak berarti mereka orang tidak tahu apa-apa, enggak ya. Ilmunya banyak ya. Kalau pakai teori faman kana fadluhu aktsaro min naksihi, kalau keutamaannya kepintarannya lebih banyak daripada kekurangannya, ya dhahaba nuksuhu ila fadlihi. Maka li fadlihi ya, saya bacanya li fadlihi ya. Maka kekurangannya itu hilang ya. Kenapa? Karena keagungannya. Begitu juga orang kaya, misalnya ada orang kaya miliaran terus dia kemudian lupa bayar atau punya hutang 3.000, apa lalu duitnya habis? Apa lalu dia orang miskin? Enggak Pak, enggak ya, tetap aja orang kaya Pak, duitnya tetap ada ya, begitu ya. Jadi mungkin konten-konten saya selanjutnya konten yang rileks saja, yang tidak berhubungan dengan apa-apa, kecuali saya masih ada satu konten. Mungkin besok atau lusa satu-satunya itu konten itu saya mungkin kamu akan kaget siapa yang saya kritik ya. Tetapi nanti saja, saya juga masih pertimbangkan itu disampaikan atau tidak kritik itu. Kalau masalah nasab, jangankan mengkritik kajian nasabnya, mengkritik orang-orangnya pun saya tidak akan lagi. Kayak Haji Imaduddin lah, Kiai Nur Ihya lah, Gus Jazuli lah, Gus Hanif lah, Kiai Muharrar lah, atau kiai-kiai siapa yang muncul-muncul itu, saya tidak akan pernah mengkritik mereka. 1 tambah 1 7 lah ya. Karena apa? Karena saya kira saya kadang-kadang merasa kelewatannya begini. Kita tahu dalam konsep ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan sesuatu atau menceritakan saudara kamu yang dia tidak suka. Kamu menyebutkan memprofiling seseorang di mana profiling itu pasti dia tidak suka, bicara kelemahannya, bicara kesalahannya. Itu pasti orang itu tidak suka, itu sudah statusnya ghibah. Tetapi memang ada apa bahasanya itu ghibah yang dibolehkan bahkan harus. Contohnya misalnya kamu jadi saksi pembunuhan, saksi pencurian, terus nggak mau ghibah, rusak pengadilan Pak. Ya harus kamu bocorkan. Atau mungkin untuk minta bantuan, minta nasihat seperti orang berobat ke dokter. Atau ada yang mungkin ini yang sering dipakai oleh kawan-kawan ya, lidaf innas min syarrihi ya. Atau ada orang yang tasaddaroh qabla awanihi atau apa, dia mengunjulkan diri bicara sesuatu yang dia nggak paham, maka ini harus dimasyhurkan, ini harus dicela di depan publik lah bahasanya ya, dijelaskan ke depan publik dan sebagainya. Tetapi kalau bagi saya itu semua adalah bab yang yubahu bid-darurati. Jadi sebetulnya tidak boleh ghibah itu, tetapi menjadi boleh karena darurat. Daruratnya apa? Kalau ada orang yang berbicara hal yang keliru, kalau kita tidak sampaikan kekeliruannya, maka akan terjebaklah manusia kepada melakukan keburukan karena ikut ucapannya. Bahkan contohnya itu, misalnya ada, ini sensitif sekali, misalnya ada laki-laki mau ngelamar perempuan, kita tahu perempuan itu jahat, kita tahu laki-lakinya baik, dan laki-laki ini nggak tahu kalau perempuan itu jahat, kita boleh buka kartunya.
tujuannya menyelamatkan orang itu. Atau dalam kasus bisnis ya, kalau yang saya lihat di situ, misalnya ada orang yang mau mudharabah, mau semacam kerjasama dengan seseorang, kita tahu lawannya ini penipu, sementara ini pendatang nggak ngerti apa-apa, mungkin ada di satu tempat dia mau bisnis terus dia datangin, kita kasih tahu dia, kita bongkar, maksudnya bongkar itu kita kasih tahu orang itu penipu, ini kasusnya ini itu. Kenapa? Karena seandainya orang ini tahu kan dia nggak melakukan. Menghindari orang ini untuk tidak terjebak kepada penipuannya, itu penting begitu. Tetapi ada batasannya, Pak. Kita pakai kaidah juga harus utuh. Wa ma ubiha bid-darurati yuqaddaru biqadril hajah. Kan begitu. Kalau statusnya boleh karena darurat, maka berarti kebolehannya pun terbatas sebatas keperluannya saja. Artinya kamu jangan nambah-nambah. Dia mau berbisnis dengan orang yang dia tidak kenal, kalau dia pencuri atau kalau dia penipu, ya kita jelaskan orang itu penipu ini. Nggak lalu kamu tambah-tambah, anaknya juga begini, bapaknya juga begini, kakeknya juga adalah tukang mabok, ya, bininya adalah transgender atau apa. Nggak ada urusannya. Cukup bagaimana orang ini terhindar dari berusaha itu. Bahkan ada itu ya, kalau detail itu, bahkan selama narasi kamu itu sudah menghentikan dia. Kalau kamu bilang orang itu tidak jujur, terus orang ini nggak bertanya apa bukti ketidakjujurannya, kamu nggak boleh membuka kasus itu. Kalau orang itu bertanya, baru kamu bongkar kasusnya. Itu ada di kitabnya itu ya. Saya dulu pernah bahas itu. Kembali lagi ke tadi, kalau ubiha bidoruroti yuqaddaru biqadril hajah. Kasusnya seperti orang kelaparan, kalau nggak makan mati, nggak ada lagi yang bisa dimakan, hanya daging babi. Maka sebanyak apa kamu boleh makan daging babi itu, sebanyak kamu sudah terhindar dari kematian. Kalau satu suapan kamu sudah selamat dari kematian, maka suapan berikutnya sudah tidak boleh. Bukan lalu kamu sudah ada babi, nggak ada yang mau dimakan lagi, terus kamu bakar babi itu, terus kamu masih ke Indomaret lagi beli rokok, beli korek, beli kecap, beli beli panggangan, beli arang, terus kamu beli pulsa, nelpon temen kamu, panggil kita pesta babi. Itu bukan darurat, Pak. Ya. Lagi lucu ya, darurat kok bisa ke Indomaret segala. Jadi intinya, kalaupun mau tawassut, kalaupun mau disiplin, mau insaf, kita pakai teori itu pun sebetulnya ya secukupnya. Kalau terus diulang-ulang sepertinya ini ya, tetapi kalau dia berpikir mungkin kalau misalnya sekali kita ucapkan sudah terhindar dari keburukannya, oke kita sekali, tapi ternyata enggak, orang ini terus-terusan, sehingga kita harus kritik terus-terusan, tapikan pada akhirnya kan, saya juga harus pakai tapikan ya. Maka wallahu yahkumu bainana, pada akhirnya akan seperti itu. Seperti ini diperdebatkan sampai kapanpun nggak akan selesai. Maka ya sudah, toh pada akhirnya itu kita yang melakukan, kita yang buat, kita yang dapat ya. In khairan fa khairun, kalau baik-baik, kalau ingkar sarron, ya kalau buruk kita dapat keburukannya sendiri, tidak akan tertukar keburukan itu sebagaimana kebaikan itu. Jadi saya sebagai YouTuber itu prinsipnya, satu huruf dari yang saya ucapkan itu saya bertanggung jawab, dan itu bukan pilihan, itu keharusan. Kalau tanggung jawab adalah pilihan, enak, itu tanggung jawab keharusan. Mau kamu berlepas diri tetap. Kalau satu huruf kamu berbahaya untuk orang lain, itu nanti ada tatanannya, ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Menyakitilah, mengganggu atau meruntuhkan orang, merusak pasaran atau apa, itu nanti ada hitungannya. Maka ya saya sarankan kepada siapapun, baik yang komentar, yang buat YouTube itu, bahwa hidup ini gak ada catatannya gitu. Hidup ini semua ada catatannya. Kalau kamu sudah menyadari itu ya bebas lah, mau kamu komen maki-maki. Walaupun secara analisa, kalau YouTuber maki-maki dia buat konten, tapi kalau komentator saya nggak habis pikir. Walaupun ya mungkin dia punya penjelasan, siapa tahu saya nggak punya konten YouTube, saya bisa maki-maki lewat komentar untuk menyadarkan orang. Tapi kan ya, Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.